karena selain hari ulang tahun Golkar yang ke-58 juga menyambut hari wayang dunia. Satu-satunya partai yang mengadakan pementasan tepat di hari wayang dunia hanya satu, Partai Golkar. Aplaus tepuk tangan buat Partai Golkar. Iki tenan nguri-nguri satu tujuan untuk tiga negara, agama lan budaya. Insya Allah Partai Golkar negarane hebat, betul, budayane ya dirungkepi, betul, agamane religiusnya ya hebat luar biasa. Pagelaran wayang kulit pada masa pemerintahan Orde Baru lebih condong kepada alat komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan nasional, dan administrasi. Peranan strategis kesenian tradisional dalam penyampaian pesan-pesan pemerintah ini dilatar belakangi oleh kesulitan elit birokrasi pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang baru terbentuk kepada rakyat. Yuk kita bahas, bagaimana sih peranan dalang wayang kulit selama masa era Orde Baru? Hanya di Meta Histeria. Tur sampean nun sewu lho, kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng, ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan, diperpanjang, ra masalah, tanggap darurat tekan sok tahun 2444 apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora kowe? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet jo kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih galeng-galeng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah, kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, do kaya ngene tak nehi solusi ngene, tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ayo sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindakake. Ora sampe naik dhewe loru nang ati loru, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa, anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho kok sik iki rembuk kayu apa? Oh iya Dik, kayu bali nang kayu, topik bali nang kayu, mung njaluk wektu sedhela men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa, ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing ora iso obah, oke sing ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modar kabeh. Ngono ora dipikirke. Kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Pembentukan Lembaga Pembinaan Seni Pedalangan Indonesia atau Ganasidi pada tanggal 7 Desember tahun 1969 memperlihatkan secara jelas keterlibatan pemerintah terhadap seni pedalangan. Tujuan dibentuknya Ganasidi adalah untuk membina mutu pedalangan sebagai sarana pendidikan dan bimbingan watak yang berjiwa Pancasila. Menjelang pemilihan umum 1977 di Sitinggil Kompleks Keraton Surakarta, pergelaran wayang yang diselenggarakan dalam minggu pertama sejak diresmikan sebagai waktu dimulainya kampanye pemilu memunculkan fakta baru. Lakon yang dipilih untuk ditampilkan adalah lakon Ringin Kencana yang sengaja ditulis untuk pemilu. Lakon Ringin Kencana menjadi metafor bagi lambang Golkar, pohon beringin yang secara harafiah berarti beringin emas. Pergelaran tersebut dipandang sebagai pernyataan dukungan keraton terhadap Golkar secara terbuka. Peranan dalang semakin dimantapkan dalam Sarasehan Dalang Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada 24 Juli tahun 1986. Prospek utama penyelenggaraan Sarasehan tersebut adalah untuk meningkatkan peranan dalang pewayangan guna menyukseskan Pemilu 1987 dalam rangka memantapkan
Demokrasi Pancasila. Pada momentum yang sama, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada saat itu, Supardo Rustam, dalam pengarahan tertulisnya mengemukakan bahwa peranan penting yang dapat diambil oleh Dalang sebagai inovator dan motivator pembangunan tidak disia-siakan dengan membiarkan seni wayang sekedar sebagai hiburan. Beliau juga menegaskan keharusan Dalang Unluk menyesuaikan diri dengan dinamika zaman sebagai upaya mendekatkan aspirasi pembangunan yang terus berkembang melalui cerita wayang. Pemikiran tersebut selaras dengan paparan dalam Kongres Kebudayaan tahun 1991 yang menyebut perlunya peningkatan terhadap kritik seni serta kebebasan seniman untuk mencipta, memamerkan hasil karya, dan kebebasan rakyat untuk menikmatinya. Kemudian pada Sarasehan Dalang Indonesia yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 8–11 Februari tahun 1996, disampaikan bahwa fungsi seni pedalangan harus menyentuh aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para dalang harus memiliki keseragaman gaya, dengan materi bertumpu kepada sepemahaman seperti yang terbungkus dalam P4. Sarasehan ini mempola pemahaman pikiran para dalang tentang P4. Diharapkan dalam membawa misi P4, para dalang tidak merusak pertunjukan wayang. Begitu lekatnya dominasi pemerintah terhadap dalang, Marshal Alexander Clark menyebut kooptasi atas wayang banyak dilakukan terkait upaya Orde Baru untuk memaksakan dan menjaga otoritas sosial dan politik. Wayang menjadi salah satu tempat produksi bentuk baru informasi negara. Pengkooptasian berlebihan yang dilakukan pemerintah dan partai pemerintah tersebut mengundang respons dari beberapa dalang. Salah seorang dalang asal Boyolali, Ki Sayoko misalnya, pernah menegaskan apabila ingin laris pada masanya dan lekas populer, seorang dalang harus memiliki kedekatan dengan pemerintah. Seperti masuk Golkar, menjadi anggota organisasi pedalangan Ganasidi, Pepadi, Senawangi, dan dekat dengan pejabat. Sejumlah dalang di Semarang mengaku tidak bertentangan dengan apa yang diinstruksikan pemerintah. Ki Joko Hadiwijoyo misalnya, termasuk dalang yang sejalan dengan ideologi pemerintah. Kesamaan ideologi Ki Joko dengan partai pemerintah juga diperlihatkan ketika beliau berada dalam satu pentas bersama dengan Ki Mantep Sudarsono di Semarang. Ki Joko melakukan kritik terhadap dalang yang mengenakan baju merah, yang dapat berkonotasi dengan Partai Demokrasi Indonesia PDI yang bersaing dengan Golkar. Sebaliknya, Ki Mantep Sudarsono bersikap netral, enggan menguning, memerah atau menghijau secara ideologi sebagaimana yang dilakukan Ki Joko Hadiwijoyo. Ki Mantep juga tidak segan mengeluarkan kritikan kepada pemerintah Orde Baru. Ki Mantep Sudarsono mengatakan, kalau kritik mengkritik itu sudah sejak zaman dulu, wah saya dulu sampai digetingi Pak Wardi Gubernur Jawa Tengah loh. Karena saya ngeritik agak keras begitu loh. Saya kan nggak mau dikuningisasi. Itu saya nggak mau. Sing kuning ya kuningo, sing ijo ya ijowo, sing abang ya abango. Marilah kita bersama-sama, katanya, membangun Jawa Tengah. Ya ayo kita bangun lewat profesi masing-masing. Gitu. Ya saya pakai kuning, pakai merah, pakai ijo, sak senangku. Dalang itu bukan miliknya partai. Dalang bukan milik siapapun, ini miliknya bangsa. Para dalang dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan, terdapat 3 cara yang umum dipergunakan, antara lain. Pertama, melok, yaitu penyampaian pesan pembangunan yang bersifat vulgar, wadhak, jelas, tanpa perlu mengemas dalam bentuk bahasa pedalangan. Dalang dapat langsung mengemukakan pesan pembangunan sesuai dengan nama programnya. Dalam adegan jejer pertama, apabila dalang menyampaikan pesan pembangunan secara melok akan menurunkan nilai estetika dan melanggar konvensi pedalangan. Cara penyampaian pesan secara melok dapat dilakukan pada adegan limbukan dan goro-goro.
Kedua, medang miring, yaitu penyampaian pesan pembangunan dengan bahasa pedalangan, namun masih ada unsur-unsur meloknya. Jati sifatnya setengah melok, penyampaian pesan pembangunan dalam janturan, pocapan, dan sulukan sebaiknya dilakukan dengan cara ini dan cara nyampar pikolih. Ketiga, nyampar pikolih, yaitu penyampaian pesan pembangunan dengan kemasan bahasa seni pedalangan. Pesan ini disampaikan secara halus, bersifat implisit dengan tidak terlihat unsur-unsur wadaknya. Pada jejer pertama, penyampaian pesan pembangunan dengan cara ini amatlah tepat. Sebagai media komunikasi massa yang bertujuan menanamkan visi misi pembangunan Orde Baru, pergelaran wayang kulit di kota Semarang pada saat itu tidak hanya berkutat pada gubahan lakon atau penyisipan pesan-pesan pembangunan melalui adegan-adegan pertunjukan. Genting-genting bernuansa pembangunan juga diciptakan pada periode yang sama. Genting-genting tersebut banyak yang diciptakan oleh maestro seni pedalangan Kinarto Sabdo. Berdasarkan pengamatan Fadil Nugroho Adi, genting-genting bernuansa propaganda pembangunan yang dihidupkan pada kurun waktu 1986 hingga 1998 pada pergelaran wayang kulit di kota Semarang. Masih bisa ditemui di Pustaka Musik Radio Republik Indonesia Semarang. Genting-genting tersebut antara lain: 1. Lancaran Identitas Jawa Tengah yang dibawakan oleh Karawitan Condron Raos pimpinan Kinarto Sabdo yang direkam tahun 1989. 2. Ladrang Ambang Nun Laras Pelok Patet 6 dibawakan oleh Karawitan Condong Raos yang direkam tahun 1985. 3. Lelagon Ojo di Pleroki Laras Pelok Patet 6 dibawakan oleh Karawitan Condong Raos yang direkam tahun 1979. 4. Lalagon Semarang Dah Laras Pelok Patet 6 dibawakan oleh Karawitan Condong Raos. 5. Lelagon Sarwo Sarwi Semarangan Laras Lendro Patet 6 dibawakan oleh Karawitan Condong Raos. 6. Lelagon Praon Laras Pelok Patet 6 dibawakan oleh Karawitan Condong Raos yang direkam tahun 1978. 7. Ladrang KB Bagya Kalajengaken Ketawang Basunto terus Lelagon Mari Kangen Laras Pelok Patet 6 dibawakan oleh Karawitan Studio Radio Republik Indonesia Semarang. Meski pada masa Orde Baru pergelaran wayang kulit purwa harus dibatasi dengan berbagai kewajiban seperti keharusan memiliki surat izin dalang, pembuatan sinopsis, hingga kejelasan identitas sebagai dalang. Namun gaya pedalangan dalam era Orde Baru telah menciptakan usaha-usaha untuk mendobrak kelanggengan yang melahirkan kreativitas. Kekurangmampuan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan mendorong pemerintah mencari jalan keluar atas kesukaran tersebut. Pemerintah menginginkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima secara baik dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya eksistensi kesenian tradisional yang tumbuh dan mengakar di masyarakat luas menjadi jalan pemecahan masalah tersebut. Demikian halnya dengan wayang kulit purwa yang memiliki basis massa besar di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Penyampaian demi penyampaian dilakukan secara blak-blakan di samping masih ada dalang yang memegang prinsip pakem pedalangan.